they do not have a toilet facility. So sometimes they comes on this trek for the toilet. Bayangkan hidup di tempat dengan populasi lebih dari 1 juta jiwa. Semuanya berdesakan di area seluas hanya 2,1 km persegi. Ganggang sempit yang dipenuhi rumah semi permanen, suara mesin-mesin kecil, aroma makanan, kelayakan hidup rendah, hingga tumpukan sampah dan sanitasi yang kotor menjadi pemandangan hidup sehari-hari. Inilah Dharavi, pemukiman kumuh terbesar di Asia sekaligus salah satu daerah terpadat di dunia. Terletak di jantung Mumbai, India, Dharavi adalah daerah rawa yang dihuni oleh para nelayan. Namun, sejak abad ke-19, kawasan ini berkembang menjadi rumah bagi para migran yang datang ke Mumbai mencari penghidupan. Segalanya berubah dengan datangnya industrialisasi di Mumbai, yang saat itu masih bernama Bombay. Ketika pabrik-pabrik dan pelabuhan berkembang pesat, para migran dari berbagai wilayah di India datang ke Mumbai mencari pekerjaan. Karena mahalnya biaya hidup di pusat kota, mereka mencari tempat tinggal di pinggiran, termasuk di kawasan yang kini dikenal sebagai Dharavi. Dalam waktu singkat, Dharavi menjelma sebagai pusat urbanisasi dengan segala keterbatasannya. Populasi di Dharavi terus meningkat, menciptakan salah satu kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Sekitar 277.136 orang per kilometer persegi, bandingkan dengan Jakarta yang memiliki kepadatan populasi sekitar 15.000 jiwa per kilometer persegi. Namun, pertumbuhan ini tidak diikuti oleh perencanaan kota yang memadai. Akibatnya, Dharavi menjadi kawasan tanpa infrastruktur yang layak. Saking sempitnya Dharavi, setiap langkah yang Anda ambil, Anda hampir selalu berpapasan dengan seseorang. Tantangan terbesar di sini bukan hanya soal kepadatan, tapi juga kondisi lingkungan. Sanitasi di Dharavi sangatlah buruk, dengan saluran air yang sering tersumbat dan tumpukan sampah di berbagai sudut. Air bersih adalah barang mewah di Dharavi. Banyak orang harus mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter air. Selain itu, sistem pembuangan limbah yang tidak memadai sering menjadi penyebab berbagai penyakit. Banyak rumah di sini berupa bangunan semi permanen, saling berhimpit dengan akses yang terbatas ke air bersih dan sanitasi yang memadai. Kondisi ini memunculkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit akibat air kotor dan lingkungan yang tidak higienis. Belum lagi, infrastruktur yang minim sering membuat masyarakat di sini harus berjuang ekstra keras untuk kebutuhan sehari-hari. Bayangkan saja, untuk urusan toilet, satu toilet umum sering digunakan oleh ratusan bahkan ribuan orang setiap harinya, sehingga antrian panjang adalah hal yang biasa terjadi sehari-hari. Maka dari itu, perilaku buang air sembarangan di sini sudah menjadi hal yang umum dilakukan. Dharavi bukan hanya soal kemiskinan. Di balik semua keterbatasan ini, ada sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dharavi adalah pusat kegiatan ekonomi informal yang sangat dinamis. Banyak penduduknya bekerja di industri kecil seperti daur ulang, tekstil, pembuatan kerajinan tangan, hingga produksi makanan. Ada sekitar 5.000 bisnis kecil dan lebih dari 15.000 pabrik rumahan di kawasan ini. Industri daur ulang adalah hal yang paling menonjol. Sampah plastik dari seluruh Mumbai diproses di sini, menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang. Pendapatan dari aktivitas ini diperkirakan mencapai 700 juta hingga 1 miliar US dollar per tahun. Menariknya, banyak produk yang dibuat di Dharavi tidak hanya dipasarkan di India, tetapi juga diekspor hingga ke luar negeri. Apa yang membuat semua ini lebih menarik dan luar biasa? Sebagian besar bisnis ini dijalankan tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Bayangkan, dengan listrik yang terbatas dan ruang kerja yang sempit, mereka tetap mampu memproduksi dan bersaing di pasar global. Kontras antara Dharavi dan Mumbai sangatlah mencolok. Di satu sisi, Mumbai dikenal sebagai kota impian, pusat bisnis, dan rumah bagi para Bollywood yang glamor, dan salah satu kota terkaya di dunia. Tapi hanya beberapa kilometer dari gedung-gedung pencakar langit itu, ada sebuah dunia yang benar-benar berbeda. Di sisi lain, Dharavi menjadi rumah bagi mereka yang hidup dengan kurang dari 2 US dollar per hari. Kadangkala, mereka pergi ke dekat Mumbai untuk memintai uang ke turis-turis. Dharavi menjadi simbol perjuangan hidup. Dharavi dipilih karena biaya hidup yang jauh lebih murah daripada Mumbai. Di sini, sewa rumah sederhana bisa berkisar antara 2.000 hingga 4.000 rupiah per bulannya, atau sekitar 350.000 hingga 700.000 rupiah.
Dengan jumlah itu, Anda hanya mendapatkan ruangan kecil tanpa fasilitas seperti toilet pribadi. Dan untuk urusan perut, Anda bisa mendapatkan makanan sederhana seperti chapati dan dal dengan harga sekitar 20 hingga 30 rupiah per porsi, atau sekitar 3.500 hingga 5.000 rupiah. Tidak heran jika Dharavi menarik perhatian global. Film seperti Slumdog Millionaire membawa gambaran Dharavi ke layar lebar. Bahkan, ada tur wisata khusus yang menawarkan pengalaman langsung untuk memahami kehidupan di kawasan ini. Dharavi tidak hanya soal tantangan. Di tengah keterbatasan, masyarakat di sini menunjukkan semangat yang luar biasa. Komunitas ini membangun solidaritas untuk bertahan hidup. Banyak inisiatif lokal, seperti sekolah gratis, pelatihan keterampilan, hingga program kesehatan yang digagas oleh warga sendiri. Dharavi adalah bukti nyata bahwa di tengah keterbatasan, manusia bisa beradaptasi, berinovasi, dan akhirnya bertahan hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini.